Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dalam podcast servis HP hari ini. Dan hari ini kita berburu HP bekas ya. HP bekas ini ada iPhone 5, iPhone 4. Kalau iPhone 4 ini ya ada antena. Dan ini iPhone 4S nih ya, dan ini 4G. Dan ini juga masih ada iPhone 5. Oke, ini masih hidup semua ya. Nah tuh hidup tuh, tapi hello. Ini juga hidup. Nah ini layar terkunci. Dan ini juga masih hidup, kalau dicas hidup, dan ini hidup juga. Hidup apa mati? Hidup. Barusan saya coba hidup. Beli iPhone 4 harganya cuma 50.000. Sip. Semuanya nggak ada kabel casnya, HP aja. Coba kebayang, ini dulu harganya berapa? Ini dulu 30 juta lebih ya, 4 ini, 1, 2, 3, 4, 30 juta, sekarang 4, 50.000. Keren kan? Buat apa ya? Buat koleksi aja dah. Buat banting-bantingan. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Oke, ini di depan saya sudah ada iPhone juga. Kasusnya gimana? Ini kalau dicas panas sekali. Jadi masalahnya kalau di iPhone, ya, untuk iPhone yang sekarang ini ya, yang baru beli, atau khususnya iPhone XR generasi terakhir dan atau yang lebih baru sampai iPhone 13 sekarang ini, itu kalau beli device-nya atau beli iPhone-nya kan tidak dikasih adaptor dan kabel cas ya. Jadi tidak dikasih adaptor dan kabel cas, artinya hanya unit saja. Yang kalian dapatkan hanya unit iPhone saja, dan kalian hati-hati kalau tidak mempunyai kabel cas yang original. Jangan coba-coba beli kabel cas yang harganya di bawah 100.000. Itu nanti sebulan 2 bulan nggak masalah, 3 bulan nggak masalah, 6 bulan mungkin masih baik-baik saja. Tapi sudah banyak kasus, bahkan barusan masuk 2 iPhone 12 Pro dan iPhone 12 biasa, itu tiba-tiba di cas itu ada notifnya. Notif apa? Kita tidak tahu apa hubungannya cas atau kabel cas itu dengan LCD yang tidak original. Dan kalau tidak original nggak mungkin, karena iPhone 12 yang dibawa barusan ke sini, 12 dan 12 Pro, itu baru habis garansi 3 hari. Jadi garansi, setelah itu 3 hari berikutnya sudah ada notif langsung. Yang satunya 2 minggu setelah habis masa garansi. Ada notif tapi berbeda-beda. Notif yang pertama adalah baterai Anda tidak original. Dan yang satunya lagi ada notif tulisannya LCD tidak original. Padahal jelas-jelas itu saya tahu persis itu masih original ya. Jadi saya juga belum berani nyoba dan belum berani bongkar karena risikonya masih cukup tinggi. Kalau 12 Pro ya, risikonya masih cukup tinggi. Takutnya adalah setelah dibongkar itu justru makin parah dan Face ID-nya malah nggak bisa. Atau takutnya adalah baterainya bermasalah, justru makin bermasalah, dan itu biayanya yang jelas di atas 5 juta ya. Jadi baiknya kalian hati-hati yang saat ini membeli iPhone X generasi terakhir atau yang lebih baru, khususnya 11 Pro ke atas sampai iPhone 13 sekarang ini. Mendingan kalian gunakan cas yang originalnya sebelum HP-mu bermasalah muncul yang notif macam-macam. Dan itu kebanyakan teknisi profesional pun belum berani untuk mengeksekusi itu, khususnya iPhone 12 ke atas. Untuk bongkar aja itu masih deg-degan. Karena apa? Harus ada komunikasi yang lebih intens terhadap si empunya HP. Jadi nanti kalau terjadi masalah seperti ini bagaimana, risikonya bagaimana. Jangan langsung, misalnya langsung buru-buru kita bongkar dan kita eksekusi. Takutnya yang tadinya cuma ada notif, malah misalnya ada notif LCD nggak bisa, LCD bukan original, padahal itu LCD original. Malah nanti muncul notif Face ID tidak bisa digunakan, kan itu tambah berbahaya. Dan kita sebagai teknisi profesional tentunya kan akan dua kemungkinan, kita ganti HP-nya baru atau mungkin kita ganti ongkos kerugiannya karena Face ID-nya tidak bisa. Makanya saya belum mengeksekusi ke sana karena memang belum ada komunikasi dengan teman-teman teknisi yang lebih profesional di grup. Makanya saran saya saja,
mendingan kalau kalian memang membeli iPhone generasi yang terbaru, kabel datanya usahakan yang original. Kalau memang kalian tidak punya kabel data atau adaptor yang original, maka sebaiknya kalian berburu kabel data yang original. Walaupun itu bekas, second ya, tapi masih layak pakai. Tapi kalau beli kabel data yang mereknya macam-macam di bawah 100.000, ini sangat berbahaya dan sangat berisiko sekali. Karena HP-nya kalian tahu sendiri kan, untuk harga HP iPhone 12 itu kan masih di atas 10 juta, 11 juta. Dan untuk 12 Pro itu kan masih di atas 13 juta. Takutnya nanti bermasalah dan justru harga HP-mu terjun bebas. Apalagi kabel cas yang seperti ini ya jangan dipakai. Jangan dipakai. Karena biasanya ciri-cirinya kabel cas yang nggak original itu setelah kalian gunakan itu ngecasnya lama. Jadi yang seharusnya iPhone 13 itu 1 jam itu sudah 80%, itu bisa 3 jam itu baru 50%. Itu salah satu ciri kabel cas yang tidak original. Karena teman-teman user juga tidak bisa membedakan mana kabel cas yang original atau tidak. Pokoknya intinya dari pertama kalian ngecas itu aja sebenarnya sudah tahu. Karena kabel cas iPhone yang original dan adapter yang original itu dia menggunakan fast charging dan itu cukup cepat. Pokoknya cas 1 jam itu sudah penuh lah, atau di atas 80%. Itu kemungkinan adalah original. Atau dicas tidak menimbulkan panas di gadgetnya, artinya di HP-mu itu tidak panas, itu kemungkinan adalah original. Karena kenapa kok gadgetmu panas atau HP-mu panas saat menggunakan kabel cas yang abal-abal? Karena ini adalah arusnya ini nggak stabil untuk kabel cas yang biasa ya. Kadang-kadang 1,1 ampere ke atas, kadang-kadang 0,5, dan kadang-kadang langsung lonjak ke 2 ampere, 2,2. Itu yang sangat berbahaya dan risikonya 1 tahun pertama kemungkinan ya masih no problem. Tapi kalau baru habis garansi seperti yang tadi ke sini, setelah itu HP masih tergolong baru, harus ganti konektor cas atau ganti apa, karena memang belum saya cek, dan itu biaya di atas 3 juta kan pasti keberatan. Dan kalian sendiri juga akan ngenes, karena kalaupun dijual harga jatuhnya pasti harga HP-mu tinggal 35-40%. Dari 20 juta ya mungkin ditawar hanya 7 juta. Kan menyakitkan sekali. Intinya kabel cas ya, kabel cas, hati-hati. Penyebab iPhone panas ini salah satunya di kabel cas yang tidak original. Informasi sudah cukup ya bagi teman-teman yang saat ini mungkin menggunakan iPhone XR generasi terakhir, karena generasi terakhir juga sudah tidak dapat adaptor dan kabel cas ya, kabel data. Atau enaknya begini, karena kan untuk kabel cas iPhone ini harganya kan cukup lumayan, kabelnya ya atau adaptor, iya kabelnya ya, kabel datanya itu 350.000 yang original ya, dan adaptornya juga 350.000 yang original, dan itu mudah rusak, belum dipakai 6 bulan kadang-kadang sudah mati. Artinya kan budgetnya 700.000. Artinya gini aja, lebih gampangnya lagi, kalian cari yang penting original, casnya Android boleh, yang fast charging boleh, yang iPhone X ke atas cari adaptor yang fast charging, punya Android atau bawaannya HP Android, dan kabel datanya gunakan yang original. Itu aja sebenarnya solusinya kalau memang budgetnya kurang. Semua bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu.